Berita top dan terupdate timnas hari ini. Harga koreografi timnas versus Bahrain tembus miliaran. Makna haru dari selebrasi oleh Romeni usai cetak gol. Sinteyong sebut timnas harusnya menang 3-0 versus Bahrain. Kambuaya dipuji setinggi langit oleh legenda timnas. Harga koreografi timnas versus Bahrain tembus miliaran. Koreografi timnas Indonesia versus Bahrain mencetak sejarah baru sebagai salah satu koreografi terbesar dan termahal di dunia. Saking besarnya dan mahalnya, koreografi Ultras Garuda menjadi sorotan dunia dan banyak diliput oleh media di berbagai belahan dunia. Perlu diketahui, ternyata harga koreografi timnas Indonesia tembus dengan harga selangit. Harga koreo tersebut disebutkan tembus kisaran sampai menembus kurang lebih 2 miliar rupiah. Tentu ini harga yang sangat luar biasa dan sangat mahal, sehingga koreografi timnas Indonesia versus Bahrain dianggap sebagai sejarah baru dengan koreografi terbesar dan termahal di dunia. Sebagai informasi, koreografi ini dibuatkan sebagai bentuk harapan dan dukungan supporter Garuda kepada skuad timnas Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari tulisan koreografi yang berbentuk Garuda itu dengan tulisan Show Your Dignity, yang artinya tunjukkan marwahmu atau tunjukkan harga dirimu. Makna haru dari selebrasi oleh Romeni usai cetak gol. Siapa yang sangka jika selebrasi dari oleh Romeni ternyata tersirat sebuah makna yang mengharukan. Seperti yang kita ketahui, oleh Romeni dikenal dengan selebrasi menaruh tangan di dagunya setiap kali mencetak gol. Tentu banyak yang bertanya apa maksud dari selebrasi tersebut. Saat ditelusuri, ternyata makna selebrasi oleh Romeni menaruh tangan di bawah dagunya adalah sebagai pesan kepada anak-anak muda Indonesia untuk selalu bekerja keras dan menegakkan kepalanya di saat situasi sulit. Arti selebrasinya adalah untuk menjaga kepala tegak. Kita tetap bekerja keras, percaya diri sendiri, terutama di masa-masa sulit. Ini adalah pesan untuk semua orang, khususnya bagi generasi muda, kata oleh Romeni. Bagaimana menurut pendapat kalian? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Sinteyong sebut timnas harusnya menang 3-0 versus Bahrain. Mantan pelatih timnas Indonesia, Sinteyong, menyampaikan pernyataan yang mengejutkan usai timnas Indonesia berhasil mengalahkan Bahrain di matchday ke-8 kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan skor 1-0. Pelatih asal Korea Selatan itu mengaku sangat senang dan bersyukur melihat pasukan Garuda yang saat ini dipimpin oleh Patrick Kluivert berhasil meraih kemenangan. Namun, di balik rasa syukur itu, Sinteyong juga mengatakan bahwa Indonesia seharusnya bisa menang lebih dari 1 gol. Pernyataan itu ia lontarkan lantaran timnas Indonesia banyak menyia-nyiakan peluang gol terkhusus di babak kedua, yang mana Marcelino Ferdinand dan Eliano Renders sempat memiliki kans untuk mencetak gol, namun gagal berbuah gol. Harusnya Indonesia menang 3-0. Marcelino bisa cetak gol, Eliano pun sama, jadi harusnya 3-0, kata Sinteyong. Bagaimana menurut pendapat supporter Garuda? Setujukah dengan pendapat dari Sinteyong? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Kambuaya dipuji setinggi langit oleh legenda timnas. Ricky Kambuaya mendapatkan pujian setinggi langit dari mantan pemain timnas Indonesia, Bio Pauline, usai tampil gemilang saat menghadapi Bahrain. Pemain keturunan Papua itu disebutkan berhasil tampil dengan apik, sehingga sempat memberikan asis cantik kepada Eliano Renders. Namun sayang, asis yang diberikan oleh Kambuaya gagal dieksekusi dengan baik oleh Eliano Renders.
Seandainya asis dari Ricky Kambuaya berhasil dieksekusi dengan baik oleh Eliano, maka kemungkinan besar Ricky Kambuaya akan mendapatkan slot utama di timnas Indonesia. Kambuaya top sekali, talenta Papua memang tak pernah habis. Next coach harus coba Domingos Fakdawar di lini pertahanan, kata Bio Paulin. Bagaimana menurut pendapat kalian? Setujukah dengan pernyataan Bio Paulin? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Patrick Kluivert minta supporter tetap dukung timnas meskipun kalah. Pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert menyampaikan pesan yang mengharukan usai timnas Indonesia dibantai Australia dengan skor 5-1. Mantan pemain Barcelona itu mengatakan bahwa supporter harus tetap memberikan dukungannya kepada skuad Garuda. Ia mengingatkan supporter agar tetap berada di belakang pasukan tim Merah Putih, terkhusus di setiap laga-laga berikutnya. Nasihat saya kepada fans, tentu saja mereka sangat kecewa seperti kami. Akan tetapi, berdiri di belakang tim dan pasti kita akan mendapatkan hasil yang positif. Saya mengerti mereka kecewa sama seperti kami, tapi tolong tetaplah berada di belakang tim ini, kata Patrick Kluivert. Messelgers kecewa disebut tidak nasionalis. Salah satu pemain timnas Indonesia, Messelgers, mengaku kecewa besar setelah dirinya dianggap tidak nasionalis usai memilih kembali ke klubnya dan tak memperkuat timnas Garuda saat melawan Bahrain. Padahal pemain keturunan Belanda itu terpaksa memilih absen membela skuad Garuda karena sedang dalam pemulihan usai mengalami cedera saat melawan Australia. Kejadian ini pun mengingatkan kita kepada salah satu legenda timnas Indonesia, Boaz Salosa. Saat itu, Boaz Salosa juga dituduh tidak nasionalis karena menolak panggilan timnas Indonesia demi pemulihan cederanya yang belum sembuh total. Apa yang terjadi ini membuktikan saya akan selalu total kalau dipercaya main untuk timnas. Jangan pernah mengatakan saya tak nasionalis. Saya pernah patah kaki 2 kali saat membela negara ini, kata Boaz Salosa saat menjalani pemulihan cedera pada tahun 2007. Bagaimana menurut pendapat kalian? Berikan pendapat kalian di kolom komentar.